Yang berat ternyata bukan menuntut ilmu. Yang berat itu adalah mempertahankan komitmen keilmuan. Ilmu itu kan membawa petunjuk ya. Kalau orang mendapat ilmu, berarti kan terang jalan di hadapannya. Berarti ilmu membawa penerangan, membawa cahaya, membawa petunjuk ke arah yang tepat. Nah, menempuh jalan yang telah diterangi oleh ilmu itu yang berat. Itu makanya kalau kembali kita ke ilmu hadis tadi, seseorang itu ketika memikul suatu informasi dari Nabi harus memiliki persyaratan yang kuat, dikaji oleh ulama. Kapan dia mendengarkan hadis itu? Itu ketika dia mendengar, dikaji. Oh, ketika mendengar tu nyo latua bana tu. Kadang terompas cerita balik-balik. Kalau itu berarti ketika dia mendengar, tingkat dari daya ingat dia sudah menurun. Sampai ke sana dikaji oleh ulama hadis. Nah, begitu juga ketika dia telah menerima, bagaimana dia menjalankan apa yang telah dia terima itu. Ini saya mau gambarkan sedikit, jadi jangan pandang enteng sunnah ya. Karena ada orang sekarang pandang enteng sunnah. Dan ketika dia menerima riwayat itu saja, para ulama sudah melihat apakah dia ketika menerima itu cakap. Maka dikatakan, kalau ada orang meriwayatkan hadis, oh ini tidak mungkin dia terima dari si fulan. Kenapa? Maaf, si fulan itu meninggal tahun sekian, sedangkan menerima lahir tahun sekian. Ya, ketika si fulan ini meninggal, yang membawa hadis ini, si fulan ini umurnya 3 tahun, Ustaz, 3 tahun anak 3 tahun menerima hadis. Sampai ke situ dikaji oleh ulama. Nah, taruhlah ketika dia melakukan mendengar, simak, mendengar dari perawi. Kemudian bagaimana dia memikul yang didengarkan itu? Apakah dia mengamalkan? Apakah dia melakukan perbuatan yang bersesuaian atau bertentangan dengan riwayatnya? Itu dikaji oleh ulama. Karena itu ada dalam kajian hadis itu adalah amalur rawi, amal seorang perawi hadis yang tidak bersesuaian dengan riwayat yang disampaikannya. Nah, itu tanggung jawab itu. Ilmu setelah disandang tanggung jawabnya. Nah, kemudian baru berikutnya dikaji lagi kapan dia menyampaikan kepada orang. Setelah berapa? Oh, jangan-jangan dia menyampaikan setelah tua ini. Ketika muda dia tinggal di sana. Setelah berumur dia pindah ke negeri ini. Sedangkan yang menyampaikan hadis kepada kita ini, riwayat berikutnya adalah ulama di negeri tempat dia pindah. Ketika dia pindah, dia telah berumur. Nah, dilihat analisa ulama tentang itu. Oh, rupanya orang ini di akhir usianya terjadi ikhtilat. Pembicaraannya tidak lagi fokus. Kan ada orang kalau lah tua banyak lupanya. Nah, itu semua kalau kita mau berbicara tentang, jadi jangan bapak dan ibu-ibu sederhana saja mengatakan ini sahih, ini tidak sahih, kita mendengar begitu. Tapi ulama untuk sampai ke proses itu melakukan penelusuran, melakukan kritikan demi kritikan, menjadi batu ujian apakah riwayat ini benar tak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mendeteksi. Nah, itulah keberuntungan kita Bapak dan Ibu sebagai umat Islam. Kita diwariskan keilmuan yang begitu hebat yang tidak dimiliki oleh umat lain. Jadi kita harus bangga dengan Islam kita.
bangga dengan tradisi ilmiah kita. Ini tidak patut pula kepala kita tundukkan untuk mencium kepala orang. Ditonton oleh orang banyak, nanti dilakukan oleh umat, alasannya ini adalah kemanusiaan. Apakah Islam itu tidak punya kemanusiaan? Dari awal Islam itu mengajarkan kemanusiaan. Sampai hari ini siapa yang masih berkomitmen dengan kemanusiaan itu? Ada orang mengatakan saya humanis. Siapa? Coba buktikan. Apakah yang terjadi di Palestina, di Gaza itu sekarang, yang disokong oleh negara-negara seperti Afrika, Amerika dan lain-lain itu, apakah itu tanda orang punya rasa kemanusiaan? Anak kecil, wanita, negeri dibumi hanguskan, diluluh lantakkan. Manusia diperhadapkan dengan binatang. Apakah itu ada kemanusiaan di situ? Jadi banyak umat Islam yang terjebak pula dengan merasa punya kemanusiaan. Islam yang mengajarkan terlebih dahulu bagaimana di dalam perang pun tidak boleh membunuh orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Bahkan pepohonan yang berbuah pun tidak boleh ditebang. Begitu Islam. Jadi kalau kita tidak setuju program azan setiap waktu solat yang biasa diumumkan itu dihilangkan, bukan berarti kita tidak humanis. Bahkan kalau itu muncul dari pihak yang telah berkomitmen kepada kita, umat lain yang telah berkomitmen dengan kita dalam satu negara, dari mereka munculnya, berarti mereka tidak lagi mematuhi, tidak berkomitmen dengan mitsaq watani, dengan komitmen kebangsaan. Harusnya kan saling menghargai saja. Ya, jangan terputus. Banyak acara umat Islam tiba-tiba breaking news. Nggak ada umat Islam heboh. Sedang asik-asiknya kita nonton siaran langsung wukuf Arafah, breaking news. Ada heboh umat Islam. Ini tanda kita. Ini tidak kementerian yang membuat-buat surat. Nah, bagaimana posisi umat? Kalau saya, terserahlah. MUI pusat kata tidak apa-apa, saya tersinggung. Saya tidak suka dengan cara seperti itu, karena itu bukan toleransi namanya. Ini perlu ya pemimpin yang bisa kita ajak duduk bersama dalam memahami konsep toleransi. Jangan konsep toleransi sebelah. Hendak dahulu ada aturan, depan masjid ini tidak boleh ada klakson berbunyi dan berbagai macam. Sekarang apa yang tidak dibuat orang? Ada tidak teguran dari pihak pemerintah, penguasa? Kalau kita mau katanya menjaga ibadah orang jangan terganggu, Jumat pun telolet hidup kadang-kadang. Tidak sedikit hari ini ibadah berlangsung, joget dangdut jalan juga. Pernah tidak ikut kementerian urusan yang seperti itu? Tidak pernah. Jadi ketidakadilan terhadap umat beragama itu mengakibatkan rusaknya toleransi. Umat Islam harus bicara, tidak boleh diam begitu saja, karena negeri ini kita punya bersama, bukan hanya sekelompok orang. Nah, karena itu apa yang telah menjadi komitmen bersama
jangan mudah saja menggeser-geser. Tidak boleh. Sekarang heboh, ada kemarin perkara, ada rumah ibadah, saya dengar ada di Dharmasraya. Perlu tahu dahulu, apakah itu dibuat dengan perizinan? Kalau tidak, jangan seperti orang yang merasa dizalimi. Kita saja buat surau ini, pernah tak kita mempergunakan, karena saya ketua MUI? Tidak ada. Minta izin ke sana, ke situ. Kita temui nenek mama. Setelah lengkap surat-suratnya, kita ajukan ke KUA. Padahal di tengah mayoritas Muslim. Tidak ada hak privilege, hak istimewa untuk ketua MUI. Kita jalani itu. Jadi kalau ada umat Islam bereaksi, misalnya rumah ibadah tidak diterima, jangan hanya ketika peristiwanya itu saja, apalagi sekarang medsos jalan. Mau tidak kita mencari tahu ini dibuat dengan prosedur yang telah disepakati atau tidak? Ya kalau tidak boleh kita mengatakan, oh ini umat Islam tidak toleran. Tidak toleran dari mana? Umat Islam kalau sudah ada aturan, walaupun kemarin ini saya mendengarkan pernyataan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, terima kasih karena beliau protes pada Menteri Agama, katanya mau merubah, mencoret tentang aturan mendirikan rumah ibadah itu. Ya, memang beliau adalah pelakunya, saksi hidupnya, mencoret saja SKB itu. Nah, tidak ada hak Menteri Agama Yakut berbuat seperti itu. Nah, ini untuk apa hal-hal seperti itu kita sampaikan kepada umat, agar keadilan sosial itu benar-benar terwujud, bukan keadilan menurut versi orang yang berkuasa. Nah, jadi karena itu perlu kita melek hukum kita pula. Jadi kalau ada di dalam kita menerima kajian berbagai macam informasi, kita bangga dengan keislaman kita. Kenapa? Karena kita diberikan ilmu bagaimana melakukan verifikasi terhadap suatu pandangan. Nah, terambil dari mana? Salah satunya ketika hadis dikatakan orang, oh begini, asalnya begini. Nah, alhamdulillah itu diwariskan keilmuan itu. Bahkan semakin hari semakin matang. Dari semenjak dahulu belum dibukukan, kemudian dibukukan, kemudian dikembangkan, kajian, dianalisa lebih jauh. Nah, itulah ilmu keulamaan. Tapi sayang, banyak orang menganggap ilmu keulamaan sekarang itu kan dianggap mudahnya saja. Dia kira naik mimbar selesai. Maka sekarang banyak pula orang baru tak perlu, kalau mau tak perlulah lama, kalau mau jadi ustaz yang penting pandai mengecek, naik ke mimbar turun jadi ustaz begitu. Dulu ada pula di negeri ini yang ya kecenderungan, apalagi dahulu setelah demo ya, demonstrasi 212, yang alumni 212 jadi ustaz semua. Ada pula yang begitu. Ya janganlah. Kalau gitu betul merendahkan ilmu keagamaan kita, ilmu keulamaan. Tidak semudah itu. Nah, jadi kita kembali terakhir. Jadi mana yang hukum sebenarnya? Yang hukum itu adalah titah itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti kok ada orang menyebutkan wajib, sunat, makruh, haram,
mubah, ada 5. Benarkah ini disebut hukum taklifi? Iya. Tetapi 5 ini adalah efek dari titah. Ya, akibatnya. Jadi kalau ada titahnya aqimus salah, perintah Allah yang di dalamnya ada makna mewajibkan atau pengharusan, akhirnya melahirkan apa? Kewajiban, gitu ya. Wajib itu apa? Wajib itu buah dari titah tadi. Buah dari titah. Wa atuz zakah, ya kan? Tunaikanlah zakat. Itu adalah titah Allah yang di dalamnya ada muatan perintah untuk melakukan atau menunaikan zakat. Perintah itu nanti berakibat apa? Lahirnya kewajiban menunaikan zakat. Jadi kalau kita berbicara tentang asal, manakah yang asal dalam hukum? Yang asal dalam hukum itu adalah titah itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Itulah yang hukum. Nah, karena itu hukum tidak berubah-ubah sebagaimana tidak berubahnya Al-Quran dan Sunnah. Hukum tidak berubah. Di dalam Islam hukum tetap. Nah, cuman nanti ada hukum itu yang bisa diterapkan atau yang karena telah memenuhi syarat, ada hukum itu yang belum bisa diterapkan. Ini contoh, hukum potong tangan tidak berubah dan tidak boleh hilang. Bagaimana hilang? Dia ada dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu hukum. Hukum tidak boleh hilang karena dia titah Allah. Nah, namun persoalannya sekarang, kenapa tidak diterapkan? Karena perangkatnya tidak ada untuk menerapkan itu. Bangsa ini belum sepakat. Nah, karena itu tugas ulama apa? Mendorong terus. Nah, tugas ulama. Para pemimpin yang muslim berkewajiban, mau negara ini negara apa namanya, tapi sebagai muslim dia berkewajiban untuk terus mengusahakan agar hukum Allah itu diterapkan kepada umat ini. Kalau ada orang yang tidak mau, dia sekarang menjadi wakil rakyat, dia tidak mau menentang pula hukum Allah, dia berdosa dan dia bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangan harus terus dijalankan, diterapkan. Nah, tapi sekarang bisakah? Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum potong tangan pencuri itu bukan hukum yang diserahkan ke masing-masing kita, tapi hukum itu dijalankan oleh siapa? Oleh hakim. Jadi jangan ada ketemu nanti orang mencuri, tangkap, ambillah dia, potong tangannya seorang-seorang. Tidak, itu melanggar. Kenapa? Karena ada hukum yang tidak diserahkan pelaksanaannya kepada person-person. Nah, jadi ada orang na neboh kini ko baatu hukum syariat tak berjalan, potong tangan, rajam zina, mengecian dan lah dijalankan surang lay pak kerajaan solat lay ayo tinggal aja lu ya, itu salah kamen dulu. Yang ini lain pula perjuangannya ini. Hukum menjaga anak awak, ku anfusakum wa ahlikum nara, lay jalankan. Oh, itu tidak perlu, itu tidak dituntut oleh orang lain tu. Jadi hukum ini ada yang eksekusi pelaksanaannya telah diserahkan kepada masing-masing kita, dan ada eksekusi pelaksanaan diserahkan kepada kuwah, kepada kekuatan yang berkuasa di tengah umat Islam. Itu makanya antara Islam dan politik dan negara tidak boleh dipisah. Nah, itu sekuler nama misah itu. Kenapa tidak boleh dipisah? Karena dari tuntunan Allah ini ada yang tidak bisa dilaksanakan melainkan dengan apa? Dengan kekuasaan yang ada di tangan
pemimpin yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah, kita cukupkan dahulu membicarakan tentang hukum. InsyaAllah nanti kita lanjutkan, baru nanti sampai kepada hukum. Nanti ada namanya hukum wadai. Nah, disitulah muncul nanti istilah rukhsah. Memang agak bertahap kita. Rukhsah. Jadi jangan rukhsah. Tengok sebentar rukhsah. Beralik rukhsah. Berbadak rukhsah. Nah, kita coba perdalam saja. Kita dalami lambat-lambat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.